Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, materi kali ini melanjutkan ini ya, yang materi dari Douglas Brown yang language assessment kemarin. Tapi ini praktiknya, contoh soalnya sama, mikro skillnya semuanya ada di sini. Untuk itu harap disimak kembali. Saya ulang sedikit karena kemarin waktunya ada yang kurang. Writing ini agak yang sulit ya. Jadi ada beberapa jenis soal dalam eh, soal writing ini ya. Ada beberapa jenis. Ada yang terutama yang digunakan biasanya itu untuk S1 itu eh, time tensesnya itu hanya tiga ya. Empat lah, empat. Present tense, past tense, present perfect tense. Tiga aja deh, tiga aja. Nah, sekarang ini yang present tense. Sebenarnya ini materinya sudah kita eh, kemarin sudah kita bahas, tapi kita ulang sedikit karena enggak full gitu ya. Langsung saja, jadi materi yang pertama, tipe soal pertama dalam soal writing, yakni atau structure itu subject first verb agreement. Jadi verb agreement itu rumusnya subject plus verb satu. Ya, jadi subject verb plus verb satu. Biasanya ini ada 6 questions gitu. Jadi seperti yang kita ketahui dan ini sudah diulang-ulang ketika SMA dulu. Jadi ada susunan kalimat itu kan ada subjek, ada predikat gitu ya. Nah, minimal ada subjek, ada predikat. Sama di bahasa Inggris juga begitu, ada subjek, ada predikat. Predikat di sini verb itu sendiri. Rumusnya pasti sudah paham ya. Yang intinya subjek itu harus bertemu dengan verb. Kalau ada adverbnya atau keterangannya dengan diikuti dengan kata imbuhan ly, nah, ada ly-nya belakangnya, itu ini menjadi sebuah keterangan. Tetap tapi diikuti oleh verb lagi. Subjeknya harus berupa noun. Noun itu ciri-cirinya ada diawali oleh the, atau en. Itu ya. Contohnya di sini, aquatic ecosystem, greatly. Lah ini kan contoh yang adverb. Adverb di sini berarti setelah adverb harus diikuti verb, ya kan? Nanti verbnya di sini berarti harus bentuk pertama, kita eliminasi yang bentuk kedua. Bentuk keduanya ini biasanya ditandai oleh ini ya, apa ya, Sapim dan Mas Papit ya. Ada ide-nya yang di belakang ini. Ini berarti bentuk verb 2. Is affected sama are affected. Nah, ini pasti salah dua-duanya. Terus bagaimana ke affected, Pak? Ini ini salah kenapa? Karena ada double double predikat. Ada is ini kan to be, ed ini juga menunjukkan verb 2 juga salah. Nah, dua-duanya antaranya to be is sama are ini dua-duanya salah. Karena rumusnya apa? Subjek plus langsung verb. Affected salah karena ini bentuk kedua ada ed-nya. Jawabannya berarti yang paling benar itu D. Ya, D. Packing. Seperti itu, tidak usah terlalu difikirkan dan selalu biasanya itu permasalahan itu di verb. Kalau disuruh ini kan disuruh diisi, disuruh disuruh komplit, ya dikomplitkan. Di sini tentunya mudah daripada yang sebelahnya. Sebelahnya ini nanti menjawab yang salah. Tipenya ada dua soal aja. Tipe yang isi yang blank on the space ini sama yang menjawab yang salah. Menjawab salah ini kan cari yang benar, sama yang salah kan sulit ya bagi orang non bahasa Inggris. Terutama ini sulit. Oleh karena itu kita lanjut aja langsung biar nggak lama-lama. Subject verb with preposition. Preposisi itu berarti kata hubung seperti in, on, at, by, about, of, from, for, to gitu ya. Nah, ini contoh kata hubung. Nah, kata benda jika diawali preposisi ini ya, maka menjadi kata keterangan. Jadi misalkan in school, on the way, at the front desk gitu ya.
Ini ciri-cirinya bagaimana sih Pak in on at ini? Jadi semakin ke in ini menunjukkan berarti kalau in itu tempatnya itu unspecific in Indonesia luas gitu ya. Kalau semakin ke at semakin spesifik. Tuh. Rumusnya gini. Subjek itu subjeknya ya bisa orang bisa benda terus diikuti preposisi plus noun berarti ini menunjukkan kata keterangan bukan menjadi kata subjek lagi ya contohnya the students ini kan subjek ya kan ciri-cirinya ada the-nya ada kata-kata preposisi in the classroom berarti dia itu menerangkan kalau students ini itu di dalam di classroom di kelas. Nah, selalu diikuti oleh verb satu talk about many things. Diingat-ingat ya in on at by with about of from for to. Jadi kita masuk ke contoh soal. Teachers in the international proceeding seminar at Singapore present their article decisively without any doubt. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya kita lihat di sini, teachers, ini kan subjeknya. In International Proceeding Seminar at Singapore. Nah, berarti di sini kan seluruhnya itu ada in-nya, ada at-nya di sini. Semuanya ini berarti keterangan tempat teacher yang berada di International Proceeding Seminar at Singapore di Singapura yang sedang melakukan seminar proceeding itu di Singapura teachersnya. Nah, harus setelah itu harusnya itu bab satu. Jawabannya pasti B di sini. B ini salah, tapi ini kan sudah bab satu, Pak. Tidak. Jadi kita lihat teachers ini kan banyak ya, teachers plural. Ingat-ingat ya, eh, kalau he, she, it itu kan suka S. He itu kan si sama it itu kan tunggal. Kalau they itu nggak suka S. Mereka itu jamak itu nggak suka S. Jadi verbnya itu harus berupa present saja, S-nya dihilangkan. Saya ulangi, ini rumusnya di sini. Singular sama plural. Kalau subjek singular, subjek itu singular, contohnya itu book, itu selalu diikuti oleh S. Meskipun itu bentuknya to be, seperti ini kan. Is, ini kan to be-nya book. Atau verbnya ditambahi es. Nah, ya, ciri-cirinya singular itu satu, itu ada an, each, every, on, another. Bukan the ya, the itu bukan masuk kategori ciri-ciri spesifik. Itu menunjukkan spesifik ya, the itu spesifik. Kalau plural, books, ini ciri-cirinya ada S-nya belakangnya, kata benda yang diikuti S, berarti itu jamak. Itu to be-nya itu nggak pakai S. Contohnya itu kan are. Verb-nya juga harus pakai S. Nggak seperti yang singular ini. Jadi jawabannya tadi itu present. Itu ya. Lanjut yang selanjutnya, subject verb with a positive noun. Nah, a positif ini berarti eh, ada rumusnya itu subjek ini itu selalu diikuti keterangan. Ya, keterangan yang menerangkan subjek sama, tapi bedanya di sini itu bukan tempat. Nah, contohnya, Jokowi menerangkan subjek ini. Contohnya, Jokowi one of Indonesian President. Nah, berarti ini kan menerangkan Jokowi adalah seorang salah satu presiden di Indonesia. Nah, setelahnya itu selalu diikuti. Nah, biasanya keterangannya itu positif ini dikasih koma, terus diikuti oleh langsung verb. Tuh ya. Bisa berupa conjunction, kata hubung, bisa juga kata verb ing atau verb tiga. Hati-hati, yang perlu diingat-ingat ini ada komanya dulu. Kalau nggak ada komanya, tetap ya pokoknya yang menerangkan subjek itu berarti itu dia bukan kata kerja di sini itu berarti dia itu tetap aja dia berupa apositif. Contohnya, langsung aja ke soal ya. Red blood cells containing a protein called hemoglobin. Nah,
Ini kan di sini kan kita lihat red blood cells. Ini kan jamak ya karena ada S-nya. Terus setelah itu ada containing. Berarti ini tuh verb ing. Tadi dia itu masuk ke positif. Containing a protein called hemoglobin. Lah, si di sini itu masuk ke A positif. Setelahnya itu pasti verb one, verb one, verb one yang dia sesuai dengan jamak ya. Jamak ingat jamak nggak suka S. Kita langsung aja hapus B sama C ini kan salah karena bukan verb satu ada ing-nya sama ada ed-nya. Berarti antaranya circulate sama circulates ada jamaknya ini. Ingat karena dia itu jamak nggak suka S jadi jawabannya itu A. Ya, ini tipe yang verb agreement soal yang tipe soal yang subject verb agreement, tipe soal yang pertama. Lanjut yang nomor dua. Eh, tipe soal yang nomor dua. Oh, ini contoh lagi soal ya. Apa kita coba aja eh, jawab biar lebih paham. Nomor two, kita lihat ya yang direct subject verb agreement di sini. Masih ingat ya? Air pollution and CO2 falls rapidly as coronavirus spread among household members. Jawabannya ini pasti eh, selalu di verb biasanya itu ya. Salahnya itu selalu kalau nggak di verb ya di subjeknya. Dia singular atau plural gitu. Jawabannya itu pasti di antara itu. Air pollution ini pasti benar karena tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dua-duanya ini. Jawabannya itu false. Ya, spread sini juga nggak apa-apa. Among juga nggak ada masalah. Kenapa ini salah? Ingat, singular sama plural ya. Nah, ini kan CO2 ini kan satu, Pak. Kenapa kok salah disalahkan? Nah, ini karena di sini air pollution and CO2 ini jamak lebih dari satu, ada N-nya. Jadi di jamak nggak suka S. Jadi jawabannya itu false. Kalau sudah terbiasa sangat mudah untuk menjawab soal-soal subject verb agreement. Tipe yang pertama direct subject verb agreement. Lanjut yang kedua ya, masih ingat ya in, on, at, by ini ya. Ingat-ingat biar nggak lupa ketika ada tipe-tipe soal seperti ini. Contohnya soalnya seperti ini, Baret. Nah, ini selalu diikuti berarti setelah Baret dia preposisi plus noun, verb subject, verb preposisi plus noun ya. Oke. Contohnya the student in the classroom talk about. Kalau Baret ini bagaimana? Barat titik-titik from Martha's Vineyards. Comes, came, was coming. Oke, Barat ini satu orang dari dia suka S. Yang ada S-nya hapus saja langsung. Ya, seperti yang tidak ada S-nya seperti come. Ini kan verb satu tapi nggak pakai S. Sati salah ini yang nggak pakai S. Came juga tidak salah ini karena ini bentuk kedua dari come. Was coming juga salah. Dia bentuk kedua, to be bentuk kedua, plus ini juga ada ing-nya ini, kan verb satu. Simbolnya kan subjek preposisi non atau ya, subjek verb preposisi. Nah, ini langsung subjek verb langsung bisa. Berarti jawabannya itu yang paling benar, B. Lanjut ke soal yang tipe terakhir di subjek verb agreement ini ya. Ingat di sini ada subjek, setelah itu keterangan atau conjunction atau verb ing. Saya bacakan an estimated 3,100 to 4,100,000 brown bears living in Alaska is called grizzlies. Nah, jadi ada sekitar 30.000 sampai 40.000 beruang beruang coklat yang tinggal di Alaska itu nama di apa disebut grizzlies. Kita lihat, kita cari subjeknya dulu. Subjek berarti kan kita kalau nggak tahu sulit untuk melihat ini mana subjeknya ini kita cari verbnya atau to be-nya. To be-nya kan ini is, ya kan? Is. Berarti di sini semuanya itu subjek dan apositif keterangan.
Nah, contohnya Pak, oh ya ini kan dia menerangkan ada 30.000 yang tinggal di Alaska. Ini menerangkan ada 30.000 beruang coklat yang tinggal di Alaska. Berarti semuanya ini itu subjek. A positif, nah ini eh, verbnya is ini. Ya. Yang salah yang mana? Kita lihat an estimated 30.000 to 40,000 brown bears living in Alaska is called grizzlies. Jadi jawabannya itu eh, memang ya kamu pasti rata-rata biasanya jawabnya 30.000. 30.000 ini kan banyak Pak. Tidak, ini kan satuan ya. Satuan yang jadi kesatuan beruang beruang coklat. Jawabannya jawabannya itu is karena maaf maaf maaf. En, oh ini double ya ini ya. Ini salah ini ya. Ini juga salah, is juga salah. Ya, is salah karena di sini kan beers, berarti banyak ya. Nah, brown beers. Berarti kan banyak 40.000 sampai 30.000. Ya kan brown beers. Berarti ini banyak ini jamak ini. Nah, jawabannya itu is karena dia itu jamak, makanya harusnya jawabannya itu pakai are. En ini juga salah, harusnya itu s karena dia itu banyak, jadi jangan pakai en. The juga bisa, bisa pakai the juga bisa. Oke, lanjut ke tipe soal yang selanjutnya. Tenses, sudah masuk tenses. Ya, perlu diingat-ingat. Ada tiga aja yang perlu kamu ingat-ingat tenses ini. Ada past tense, present perfect, sama past perfect. Ya, ingat ya, past tense. Sebenarnya empat tadi sama tadi itu kan present tense. Kalau yang ini kan past tense, lanjutannya present perfect tense, sama past perfect. Triknya jawabannya itu selalu ada verb 2 atau kalau present perfect itu selalu pakai has atau have verb 3. Kalau past perfect itu had semuanya had terus verb 3. Terus lihat time signalnya. Contoh time signalnya yang perlu diingat-ingat ini tergolong past tense tipe yang kedua berarti verb pakai kedua ya. Itu time signalnya itu ada last, ago, early yesterday gitu ya. Terus ada in atau on yang diikuti oleh tahun, century, ada periode tertentu gitu ya. Tuh, ada in 1994, misalkan begitu. 1994, 1994, nah, misalkan gitu. Nah, itu pasti jawabannya itu verbnya itu harus menggunakan verb 2. Nah, contohnya di sini kita lihat. Contoh soalnya. In late of 19th century, Kate Chopin. Nah, di sini kan ada late in ya, in. Berarti di sini terus diikuti oleh tahun. Berarti di sini harus menggunakan verb 2. Kate Chopin. Nah, jawabannya di sini yang hilang pasti ini kan subjeknya ya. Kate Chopin ini. Berarti yang hilang itu verbnya. Verbnya yang mana yang sesuai? Oh, ini pakai verb 2, Pak. Nah, langsung aja yang has sama had ini pasti salah. Right, salah juga karena ini bentuk pertama. Ya, yang kita cari itu root, bentuk kedua dari rights. Jawabannya berarti A. Contoh soal lagi yang past tense, yang error identification atau jawab yang salah ya. Kita baca, the number of girls in school and women in parliaments has risen and improved their overall access to contraception in the past decade. Jadi di sini kita lihat the numbers of girls in school and women in parliament has risen and improved. Their overall access to contraception in the past lah ini. Time signalnya kita cari in the past decade. Dek- Nah, pada tahun-tahun kemarin gitu ya, dekade yang lalu. Ini dia pasti menggunakan ada in time signal juga ada in-nya. Jadi dia seluruhnya verbnya itu menggunakan verb 2. Kita cari yang eh, C ini. D ini pasti benar ya. Ada masalah ya.
C ini improve, dia pakai verb 2, sudah betul. Nah, karena ini pakai has, lah salah ya. Ini juga Grammarly saya juga nyala itu juga salah. Grammarly pun bisa salah, lihat. Dia suruh pakai have, padahal jawabannya itu bukan has risen tapi rose. Rise, rose, risen. Ini jawabannya yang salah itu B. Oke, move to next type ya, yang present perfect. Time signalnya kalau ini kan in, on, when, before, terus diikuti oleh tahun gitu ya, atau last, ago, yesterday. Kalau yang present perfect itu time signalnya itu mudah diingat-ingat ya. Since, from, during, for. Ingat-ingat ya. Since, from, during, for. Since, from, during, for. Since, from itu ada tahunnya, century, period sama. Tapi bedanya di sini tuh diikuti oleh has sama have. Plus verb 3. Has itu untuk yang singular, untuk tunggal. Have itu yang plural atau jamak. Begitu. Jadi pahami ya. Oke, contohnya. For decades, the food industry serving up sugary or fat-laden products promote. Lah ini yang hilang yang mana ini? Tidak paham ya. Kita soal yang selain selain itu aja. Langsung, Pak. Oke, tunggu ya, tunggu ya. Nah, ini contohnya China as one of the biggest nation in the world has been. Nah, through many dynasty changes. Nah, for more than since from during for. Nah, ini kan ada for. Berarti di sini tuh time signalnya past present perfect. Jadi harus ada has atau have atau subject verb 2. Nah, ini subject verb nah, mana yang tidak ada has-nya. Lah ini kan jawabannya kan kelihatan. Nah, ini had been. Had been di sini berarti dia itu harus pakai has been. Salah. Jadi jawabannya langsung C. Bag- Bagaimana dengan ini yang changes ini? Changes ini tetap betul ya karena itu eh, oke. Oke, lanjut. Nah, pada ini teman-teman ya, ada selingan. Nah, apa sambil jalan kita masuk ke past perfect, Mas Habib dan Mas Kapit. Past perfect ini eh, time signalnya kalau tadi itu kan present perfect itu kan bisa sudah ya, since, from, during, for. Kalau past perfect ini time signalnya itu until atau to ya, until atau to diikuti oleh tahun, century sama kayak yang kemarin-kemarin. Yang apa present perfect. Nah, contohnya langsung saja. Ini contoh soal. Nah, for decades, the concept of television, the transmission of images over distances. Ini ada yang blank di sini, ada yang harus diisi. Scientists before the moving picture or radio was invented. Nah, ingat ya, karena ini past perfect, time signalnya kita harus cari dulu. Nah, time signalnya apa? For decades itu, for decades. Nah, for decades terus di sini itu ada dua apa time signal yang berhubungan dengan anjing ya. Sudah, tutup. Sudah. Coba cek lagi. Langsung aja, Mas. Ya, yakin, yakin. Heeh. Oke. Jadi jawabannya itu head interviewed ya. Dia pakai head karena di sini ada time signalnya yang berhubungan dengan past perfect. Ya, itu di situ. Ini ada tiga tenses, sebenarnya ada empat tenses yang harus diingat-ingat. Present tense, past tense, present perfect tense, sama past perfect tense.
Dan semuanya itu memiliki time signal yang berbeda-beda. Oke, lanjut. Ini terkait tipe soal yang ketiga, ya, parallel structure. Parallel structure berarti ini harus seimbang, paralel ya. Nah, sama, sesuai, paralel. Itu kamu lihat ada tipe, ada dua, ada dua tipe parallel structure, single pointer connector sama double pointer connector. Yang single pointer itu ada and or as well as but, ini satu aja. Contohnya I eat, drink, and studying. Nah ini kan salah ini. Studying ini tidak sama kayak eat harusnya kan kalau ing ya ing semua. Kalau nggak pakai ing ya nggak pakai ing semua. Nah makanya sahabatnya yang benar itu I eat, drink, and study. Kalau eating ya I'm eating mungkin itu ya, drinking and studying gitu. Kalau ing semua. Ada biasanya ada yang muncul itu ada empat aja, and or as well as sama that, yang single connector apa. Harus hafal. Kalau yang double pointer ada contohnya, itu ada yang dihafalkan ini ya, not only but also. Ini mudah kok, not only but also. Ini wajib bisa ini. Neither sama nor, either sama or, both atau between, gandengannya sama and. Contohnya I only eat, I'm not only eat, salah gitu contohnya ya. Ya kak apa? I only eat. Oh betul betul. I only eat but also drink. Nah, ini seimbang. Not only gandengannya juga not only but ya kan ya, but also ini. Ya. Bab satunya it berarti yang yang lainnya juga harus bab satu juga drink. Contoh soal yang single pointer. Cek-cekan. Teachers did studied chemistry at Smallville College, Oxford. Nah, ini kan ya ada koma-koma ini. And, nah di sini kan working briefly as a chemist before becoming a barista. Kamu lihat, ini ciri-cirinya ada N. Berarti di sini tuh harus seimbang. Kalau di sini tuh semuanya itu menggunakan verb 1, verb 2 ya, teacher studied, semuanya juga harus pakai verb 2. Nah, di sini setelahnya N ini dia workingnya itu dia tuh pakai ing, padahal di teacher studied ini pakai verb 2. Nah, jadi jawabannya itu C. Nah, ini paralelismnya di sini, Mas. Lanjut, yang single pointer biar lebih paham. Metabolism is chemical reaction by which the cell of an organism are, ah, titik-titik ini disuruh isi energy to maintain identity and to reproduce new one. Nah, ciri-cirinya pokoknya ada N-nya di sini. Nah, semuanya itu kan pakai to maintain, to reproduce. Berarti jawabannya itu yang ada tutunya juga. Mudah sekali. Jawabannya itu to transform energy, to maintain identity. Jawabannya itu berarti A, to transform ini. Ini single pointer. Paham ya? Kalau double pointer contohnya seperti ini, kita baca ya. Sport science is a discipline that not only, ya ini ciri-cirinya not only, double point. Gandengannya itu not only but also. Not only, kita lihat kan, not only but also. Lah di sini malah pakai not only promotes health and excel the healthy body during, nah, jawabannya pasti B. Not only but also excels the healthy body during exercise. Oh, yang lainnya, yang lain. Contoh soal yang lain. During the period of presidential campaign, both candidates have done their best to persuade the mass by neither. Nah, neither berarti gandengannya apa neither? Neither. Gandengannya dengan nor. Ini kata kuncinya. Neither denouncing the other parties nor. Nah, itu berarti A. Nor doing public performance to gain votes. Saya berpikir di sini semuanya sudah ada. Di teman-teman eh enggak usah terlalu anu satu kali dihafalkan untuk seterusnya. Oke ya, paham ya, bisa dipahami ya. Tapi gimana? Hanya di kolom chat ini Mas Hakim ini kalau tanya ini nggak punya suara. Halo? Oh ya ini paham ya. Oke, sip.
Mungkin untuk hari ini cukup sekian Pak Iqlil. Ini ada perjalanan. eh, Perjuangan masih berlanjut ya Mas Afif. Nanti lagi kapan-kapan kita hubungi untuk mata kuliah selanjutnya. Tetap ya masih writing tapi ini slide ke masih slide ke 7. Masih ada 10 slide lagi. Ya, untuk hari ini kita akhiri dulu. Terima kasih. Saya stop recording dulu. Saya end meeting dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.